Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan channel informasi keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Sobat Safety, kita lanjutkan episode sebelumnya. Kita bicara tentang risk assessment itu apa, kemudian kita masuk kepada fire risk assessment itu seperti apa, siapa yang bertanggung jawab, ya kan? Kemudian apa yang dilakukan oleh orang atau sobat safety yang diberi tanggung jawab dan untuk melakukan fire risk assessment. Episode sekarang kita akan lanjutkan, ya. Kita akan menyampaikan bahwa sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk melakukan fire risk assessment, ya, baik secara menyeluruh di rumah sakit ataupun nanti di unit-unit yang bisa kita minta bantu sebagai melakukan fire risk assessment di unit tersebut, dia harus melakukan, ya, dan ini harus secara teratur meninjau penilaian resiko yang kita lakukan. Jadi penilaian risiko terhadap fire assessment yang dilakukan ini harus dilakukan terus menerus, ya, continue, ya, di tempat yang memang kita nilai tersebut, ya, tentu di rumah sakit kita. Kemudian sobat safety, dalam mengidentifikasi itu apa sih yang perlu kita lakukan, ini kan yang selalu menjadi pertanyaan kita dalam melakukan fire risk assessment, ya, di dalam hal ini di rumah sakit kita, ya. Nah, itu tujuannya dulu apa sebenarnya, ya. Jadi kesemuanya ini sebenarnya tujuan kembali ke definisi K3 yang sudah kita bahas di episode awal, yaitu mencegah terjadinya kebakaran, ya, dan menjaga orang-orang yang di rumah sakit kita, baik pasien, pengunjung, pegawai, termasuk kita petugas kesehatan, itu tetap aman, safe, ya. Kemudian sebagai orang yang bertanggung jawab, kita akan melakukan penilaian. Apa yang harus kita lakukan pada saat penilaian? Yang pertama, sudah pasti kita akan mengidentifikasi bahaya kebakaran di tempat gedung yang kita akan lakukan penilaian, ya. Jadi bahaya kebakaran, bukan potensi, ya. Jadi bahaya. Ada dua yang teman sobat safety harus bedakan antara resiko itu apa dan bahaya itu apa. Berikutnya, mengidentifikasi orang-orang yang beresiko di tempat yang kita nilai. Ini akan kembali lagi kepada yang episode awal tentang karakteristik di rumah sakit. Itu yang menyebabkan ada perbedaan antara rumah sakit dan gedung yang bukan rumah sakit, ya. Jadi di sini kita harus benar-benar secara detail menilai di gedung yang akan kita nilai tersebut, orang-orang yang ada itu berisikonya apa aja, ya, apa aja. Itu harus detail, ya, sehingga kita bisa tahu. Nah, setelah dua penilaian di atas tadi sudah kita lakukan, ya, maka baru kita akan mengevaluasi. Kita evaluasi dari data yang sudah kita dapat, kemudian dia akan bagaimana kita menghilangkan resiko-resiko yang kita temukan, ya, resiko dan bahaya, ya, bahaya yang kita temukan, atau bagaimana kita mengurangi resikonya. Jadi, ya, dievaluasi, kemudian menghilangkan, dan selanjutnya bagaimana mengurangi, ya. Jadi sobat safety, jadi jangan bicara tentang zero accident, ya. Jadi dari data di atas, maka langsung kita evaluasi, kemudian bagaimana sedapat mungkin kita hilangkan, kemudian bagaimana kita kurangin resiko bahaya yang kita temukan di data dua di atas, ya. Jadi sobat safety, bahwa di sini menunjukkan kita mulai mengimplementasikan K3 di rumah sakit dalam hal ini tentang keselamatan kebakaran gedung,
di rumah sakit kita terutama. Setelah ketiga item di atas kita lakukan, maka kita akan mencatat temuan, ya, semua yang kita temuan di atas, dan tentu kita sudah mulai menyiapkan rencana darurat. Setelah dari data yang didapat, maka kita catat semua tadi. Setelah kita evaluasi, kita hilangkan resikonya sedapat mungkin, kemudian kita kurangin. Nah, setelah itu maka kita harus mempersiapkan rencana kedaruratan di gedung yang kita nilai tersebut apabila terjadi kebakaran. Ya. Jadi rencana kedaruratan, ya, darurat, bukan sesuatu yang normal. Dan jangan lupa, perencanaan ini termasuk kita melakukan pelatihan ke semua staf yang ada di gedung tersebut. Dan terakhir, setelah itu kita semua buat, maka kita harus meninjau dan memperbaharui penilaian risiko kita, ya, secara berkala dan teratur. Itu yang disebut dengan improvement berkelanjutan. Jadi item 1, 2, 3, 4, 5, ya, itu akan kita nilai ulang, ya. Nanti akan ada evaluasi, dia akan diputar. Itu yang sering kita sebut namanya, ada yang nyebutnya PDCA, ya, suatu siklus yang harus dirubah. Jadi kita harus melakukan perbaikan-perbaikan, tapi sistemnya terus berputar, sehingga nanti akan mendapatkan yang terbaik untuk penilaian yang mencegah kebakaran di gedung yang kita nilai tersebut. Itu yang paling penting, ya. Jadi, nah, itu tentu berkala. Kebijakannya teman-teman sobat safety bisa disesuaikan, apakah mau 1 tahun sekali, ya, atau mungkin per 6 bulan sekali melakukan penilaian. Nah, itu tergantung kebijakan dan kemampuan teman-teman di rumah sakit masing-masing. Yang paling penting itu dilakukan. Itu yang sering dilakukan, kita lupa bahwa ini harus benar-benar dilakukan. Karena kembali lagi kepada standarnya tentang K3, yaitu melakukan pencegahan dalam hal ini terjadinya kebakaran di rumah sakit kita. Jadi mencegah. Baiklah sobat safety, untuk episode ini kita cukupkan sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan teruskan dari fire risk assessment. Kita akan bicara tentang fire safety risk assessment. Jadi ada fire risk assessment, ada fire safety risk assessment. Nanti episode berikutnya kita bahas kembali. Jadi tahapan apa sih yang harus kita lakukan fire safety risk assessment, dan apa sih bedanya antara fire risk assessment dengan fire safety risk assessment. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, and share di channel ini, sehingga kita berbagi pengalaman, ya. Tekan lonceng, jangan lupa, karena itu notifikasi untuk mengingatkan kita bahwa ada pembaruan, ada pengetahuan, berbagi pengalaman lagi di channel ini, ya. Seperti biasa, berangkat selamat, bekerja selamat, pulang selamat, di rumah juga selamat dan sehat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.